Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda ikuti dan Anda simak Jatim News Today edisi Selasa 12 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur dan tentunya terkait dengan PON ke-20 Papua akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita coba ikuti agenda Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat pimpin rapat koordinasi Satgas COVID-19 di Kota Blitar. Dan tentunya di sesi terakhir akan kami hadirkan juga informasi seputar perjuangan kontingen Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON Papua. Sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di LPPL Radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Radio Suara Sidoarjo. Baik sahabat, untuk informasi pertama kita coba simak laporan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo berhasil menangkap geng motor pelaku pencurian dan penganiayaan. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, polisi berhasil ungkap peristiwa pengeroyokan yang dilakukan gerombolan pemuda sesudah nonton balap liar di Jalan Bypass Balongbendo Sidoarjo pada Sabtu malam 25 September 2021 lalu. Dalam kejadian ini ada dua korban, RV 16 tahun asal Balongbendo yang meninggal dunia dan satu korban lagi, YMT 16 tahun asal Gresik yang alami luka parah. Sesudah beberapa hari lakukan penyelidikan atas kasus pengeroyokan tersebut, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil ringkus 6 pelaku pengeroyokan. Para pelaku yang ditangkap diantaranya MAM 16 tahun asal Krian Sidoarjo, MA 16 tahun asal Jatirejo Mojokerto, AIF 20 tahun asal Kebumas Gresik, MYE 20 tahun asal Jenggawa Jember, DBN 19 tahun asal Kluyu Nganjuk, dan MHF 20 tahun asal Bangsal Mojokerto. Ini seperti dikatakan oleh Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo pada ungkap kasus kriminalitas di Mapolresta Sidoarjo Jumat siang 8 Oktober 2021. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita dari Polresta, kita mengekspos tentang kejadian, ada serangkaian kejadian yang mengakibatkan salah satu korbannya meninggal dunia. Jadi rangkaiannya adalah yang pertama kaitan dengan kegiatan pengerusakan sepeda motor, kemudian diambil salah satu spare partnya yaitu karburator. Kemudian kelompok masyarakat ini bergeser untuk ke tempat lain untuk melakukan penganiayaan, penghadangan terhadap pengendara sepeda motor hingga korbannya meninggal dunia. Sahabat, atas perbuatannya, para tersangka pelaku pengeroyokan diantaranya MAM, MA, MEY, dan AIF dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban RV yang meninggal dunia masih di bawah umur. Maka ancaman untuk para pelaku hukuman penjara hingga 15 tahun. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar Polresta Sidoarjo berhasil menangkap geng motor pelaku pencurian dan penganiayaan. Sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Madiun, ada rekan Amanda dan Rama Permana. Hari ini berbagi informasi pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda gelar rakor membahas Parlu PSHT tahun 2021. Selengkapnya Amanda, Rama, silakan. Pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana pelaksanaan Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT 2021. Pada rakor tersebut, seluruh anggota rapat sepakat dengan keputusan awal, yakni mengutamakan kondusivitas di Kota Madiun. Keputusan tersebut menurut Wali Kota bukan tanpa alasan, sebab di dalam tubuh PSHT saat ini masih ada dua kubu yang berseteru. Karenanya Forkopimda khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat Parapatan Luhur berlangsung. Ya, hasil rakor menguatkan pada waktu rakor dengan Forkopimda koordinator. Pada waktu itu kan ya Bupati dan Danrem semua. Hari ini juga menguatkan itu, artinya kegiatan di Madiun itu tetap berdasarkan level PPKM.
Yang kedua, level PPKM tetap menjadi pedoman karena itu instruksi Mendagri. Yang kedua, kegiatan yang akan membawa efek kurang baik walaupun taat protokol kesehatan, ya mohon maaf, itu kita tolak. Yang ketiga, kita semuanya harus sadar, hari ini kita sedang duka. Duka kita ditinggalkan keluarga sekian ribu orang meninggal dan susah hari ini. Yang kedua, kita sedang susah untuk ngegas ekonomi. Sehingga kalau nanti ada kegiatan yang membawa hal yang tidak diinginkan, karena kalau kegiatan itu akan membuat masalah, ya mohon maaf lah, jadi semuanya harus kita pikir dengan hati nurani. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan saat ini Kota Madiun sedang dalam keadaan berduka. Tak sedikit warga yang kehilangan sanak saudara dan orang-orang tercinta akibat pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, upaya menggenjot perekonomian juga seringkali terkendala akibat kasus COVID-19 yang naik turun. Untuk itu, Wali Kota meminta semua pihak untuk memberikan empati, khususnya bagi para korban pandemi COVID-19. Amanda, Rama Permana, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Rama Permana. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kota Madiun bersama Forkopimda gelar rakor membahas Parluh PSHT tahun 2021. Baik, sahabat, dalam Jatim News Today untuk edisi kali ini kita coba buka catatan lainnya. Kali ini dari Blitar, ada rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM Blitar berbagi kabar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pimpin rapat koordinasi Satgas COVID-19 Jatim di Kota Blitar. Selengkapnya Surya Muhammad, silakan. Usai melakukan ziarah dan upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur melakukan rapat koordinasi bersama Satgas COVID-19 Jawa Timur di Balai Kota Kusumawijitro, Senin 11 Oktober 2021. Dalam rakor ini, Khofifah menyampaikan terkait kondisi Jawa Timur saat ini semakin membaik. Ini menunjukkan kerja keras serta sinergitas seluruh elemen baik pemerintah dan masyarakat, sehingga membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Khofifah menambahkan, sesuai data dari Kemenkes, sebanyak 32 kota kabupaten di Jawa Timur sudah berada pada level 1 dan sisanya sebanyak 6 kota kabupaten lainnya berada pada level 2. Khofifah berpesan, meski demikian masyarakat harus tetap waspada dan tetap mendukung pemerintah untuk mempertahankan kondisi Jawa Timur tetap pada level 1 dengan cara patuh dan tertib protokol kesehatan. Sementara itu, Santoso saat dikonfirmasi usai rakor menjelaskan dalam pelaksanaan uji coba New Normal level 1 di Kota Blitar, pihaknya banyak menerima saran-saran terkait implementasi pelaksanaan New Normal level 1. Santoso juga menyampaikan harapan Gubernur agar Kota Blitar berhasil melalui uji coba penerapan New Normal level 1 se-Jawa Bali dan nantinya bisa diikuti oleh kota kabupaten lain yang saat ini masih belum berada pada level 1. PPKM level 1 dengan ketentuan sebagaimana yang sudah diatur dalam SE Mendagri nomor 47 ini harus tetap kita jalankan di samping pelaksanaan testing, tracing, dan treatment berjalan dengan baik, juga pelaksanaan vaksinasi. Pada rakor ini, Gubernur Jawa Timur didampingi Ketua DPRD Jawa Timur, Kasdam 5 Brawijaya, Kasko Armada, jajaran Polda Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan Wali Kota Bupati Blitar, serta Forkopimda Blitar Raya. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terima kasih rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pimpin rapat koordinasi Satgas COVID-19 Jatim di Kota Blitar. Baik, sahabat, untuk selanjutnya kita coba buka catatan atau informasi seputar dunia olahraga dalam PON ke-20 Papua, yakni kabar Arena PON ke-20 Papua. Sahabat, kabar Arena PON ke-20 Papua kali ini kami awali dari informasi rekan Diding Yunarto dan Rafsan Zani Situmorang, kontributor Jayapura.
Hari ini berbagi kabar kalahkan NTB di final. Jawa Timur rebut medali emas dalam voli pantai putra. Selengkapnya, Diding Yunarto, Rafzan Zani Situmorang, silakan. Medali emas cabang olahraga voli pantai putra pada PON 20 Papua berhasil diraih oleh kontingen Jawa Timur 1 pada final Senin 11 Oktober. Dalam pertandingan di Koyakoso, tim Jatim 1 yang diwakili oleh Muhammad Ashifa dan Randy Ferdian Ricardo mengalahkan pasangan dari NTB 1, Danang Syah YP dan Tio Kesuma Sentosa dengan skor 2-1. Memang tadi final langsung digelar karena pertandingan untuk perebutan medali perunggu antara DIY 1 versus DIY 2 tidak dapat digelar karena salah satu pemain dari DIY 1 masih mendapat perawatan setelah cedera kemarin di babak semifinal. Dan laga final antara NTB 1 dan Jatim 1 tadi memang sangat menarik perhatian dari penonton karena di masing-masing kubu diwakili oleh sama-sama oleh pemain nasional, yaitu Danang Syah di kubu NTB 1, sementara Muhammad Asfia di kubu Jatim 1. Dan skor yang berlangsung juga cukup saling kejar-mengejar, di mana pada set pertama Jatim 1 berhasil unggul dengan 21-17, namun di set kedua NTB 1 berhasil unggul 24-22. Kemudian di set ketiga Jatim 1 memastikan diri meraih medali emas dengan skor 15-9. Dan ini juga merupakan prestasi setelah 20 tahun terakhir Jawa Timur tidak pernah meraih medali emas. Terakhir adalah tahun 2000. Terima kasih atas dukungan masyarakat Jawa Timur untuk saya dan semua tim. Ini adalah persembahan kita karena kita ini sudah berjuang beberapa tahun ini, dan terima kasih untuk pengurus KONI, pengurus Pemprov dan semuanya yang telah membiayai hidup kami selama 5 tahun ini. Ya, saya sangat senang sekali bisa mendapat emas karena udah 20 tahun lebih Jawa Timur nggak pernah mendapatkan emas, dan akhirnya emas pulang. Kalau saya sih bukan untuk membalas dendam atau apa ya, cuma saya ingin membuktikan bahwa saya ini bukan untuk dipandang sebelah mata lah, tapi saya ingin buktikan saya ini bukan pemain kecek-kecek. Nah, Mas, ini kan boleh dibilang persaingan untuk menuju Platnas juga ketat. Kalau Mas Randy sendiri memang ada impian lagi masuk Platnas atau gimana, Mas? Kalau saya dipanggil alhamdulillah, gak dipanggil ya enggak, yang penting targetnya los. Rencana selanjutnya gimana nih? Rencana selanjutnya ya saya ini keliling Indonesia, Mas. Mau target dulu lah. Ya baik, terima kasih rekan Diding Yunarto dan Rafzan Zani Situmorang, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar kalahkan NTB di final. Jawa Timur rebut medali emas dalam voli pantai putra. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya masih dalam kabar Arena Papua ke-20. Kita coba buka informasi dari rekan Henry Julius, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar kalahkan Jawa Barat. Jatim pertahankan rekor tidak pernah kalah dan pastikan maju semifinal sepak bola di PON ke-20 Papua. Selengkapnya Henry Julius, silakan. Halo Sobat PON di seluruh Indonesia. Pada pertandingan kali ini, tim Jawa Timur memakai kostum berwarna putih dan Jawa Barat berwarna biru. Di babak pertama, kedua tim mencoba mendominasi permainan dengan bermain agresif.
Jawa Barat yang membutuhkan kemenangan pada laga ini langsung mengambil inisiatif untuk menyerang di awal babak pertama ini. Namun serangan-serangan mereka masih belum mampu menembus pertahanan tim Jawa Timur. Tak mau ketinggalan, Jawa Timur juga beberapa kali mengancam gawang Jawa Barat. Namun tangguhnya lini belakang tim Jawa Barat membuat gawang mereka tidak kebobolan. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Di babak kedua, kedua tim mencoba menerapkan strategi baru dengan mengganti beberapa pemain mereka. Strategi baru ini membuahkan hasil untuk tim Jawa Barat yang mendapatkan hadiah penalti di menit ke-47. Sayang, tendangan Pian Hadiansyah masih dapat ditepis oleh kiper Jawa Timur. Setelah terancam, Jawa Timur langsung tancap gas menyerang balik. Dan hasilnya pada menit ke-50, M. Krisna berhasil membobol gawang Jawa Barat. Setelah tukar-menukar serangan yang sangat sengit, akhirnya tim Jawa Timur kembali menggandakan kedudukan di menit ke-82. Muhammad Faisal yang lolos dari jebakan offside berhasil menjebol gawang Jawa Barat. Skor 2-0 untuk Jawa Timur. Babak kedua berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Jawa Timur. Dengan hasil ini, Jawa Barat gagal melaju ke babak semifinal, sedangkan Jawa Timur lolos ke semifinal dengan menyandang status juara grup E dengan tidak pernah terkalahkan sekalipun. Tetap di pertandingan kalah atau menang. Saya menang saat ini, bisa aja nanti ketemu kalah sama. Hah? Iya. Di semifinal. Nggak tahu lah ketemu siapa, saya nggak ngerti. Kalau saya nggak lihat pertandingan di sana. Mau Aceh mau Sumut sama aja. Kita mesti jalan. Yang penting pon ini harus selesai. Saya udah nunggu sampai 3 tahun, capek. Mikir pon, tegang terus tiap hari, bikin program berganti-ganti, aduh. Cepat selesai lah. Kalau perlu besok main aja. Besok lusa main lagi. Ya jenuh. Ya baik, terima kasih rekan Hendri Julius, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur berhasil pertahankan rekor tidak pernah kalah dan pastikan maju ke semifinal sepak bola di PON ke-20 Papua setelah mengalahkan Jawa Barat. Baik sahabat, sebagai rangkaian terakhir dalam kabar arena PON ke-20 Papua, kami akan segera sampaikan klasemen perolehan sementara medali yang diraih oleh beberapa kontingen. Untuk Jawa Timur saat ini masih betah ada di posisi kedua dalam perolehan sementara medali di PON ke-20 Papua. Jawa Timur hingga saat ini berdasarkan informasi games.pon2021papua.com berada di urutan kedua dengan total jumlah medali 210, dengan emas 83, kemudian perak 67, perunggu 60. Sedangkan untuk 5 besar kontingen yang saat ini berhasil menduduki PON ke-20 Papua untuk sementara, di urutan kelima Jawa Tengah masih betah dengan perolehan total 95 medali. Kemudian di urutan keempat, Papua juga betah ada di urutan tersebut dengan total medali sebanyak 173. Di urutan ketiga ada kontingen DKI Jakarta dengan perolehan total medali 224, tapi perolehan medali emasnya menempel ketat dengan Jawa Timur. Ya, DKI Jakarta mendapatkan emas 79, sedangkan Jawa Timur 83. Sedangkan sahabat, untuk urutan kedua Jawa Timur dengan total medali 210, sementara di posisi puncak Jawa Barat masih kokoh ada di urutan ke-1 dengan total medali sebanyak 247.
Ya baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi juga sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today untuk edisi hari Selasa 12 Oktober 2021. Dan terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPR radio yang menyiarkan program ini secara serentak, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.